kembali lagi bersama aku Farah dan aku Fahri. Kami dari Ekus. Ulang, kurang kencang. Ekus. Waduh. Yeay, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Udah pada semangat banget Ya, nih ini kayaknya. kelihatannya udah pada semangat ya. Bisa kita mulai lah ini. Iya. Nah, kita mau ngapain sih, Ri, sebenarnya? Jadi hari ini kita tuh mau ngobrol santai nih sebenarnya. Tapi topik yang akan kita angkat tuh sangat menarik nih teman-teman. Aduh, Pada penasaran. penasaran nggak sih topiknya Penasaran apa? nggak? Penasaran nggak? Penasaran. Beneran penasaran nggak? Kurang kencang ah? Penasaran. Nah, langsung kita kasih tahu aja kali ya kita bakalan ngobrolin apa Boleh. hari ini. Jadi, pada topik kali ini kita bakalan ngobrolin tentang organisasi dan juga kepemimpinan kampus. Bener banget. Nah, di mana topik ini sangat berguna nih buat kita, Yes, betul terutama banget. mahasiswa baru yang selain untuk hanya berkuliah aja, kita juga harus bisa nih bagaimana caranya berorganisasi. Bener, karena kita di kampus itu bukan cuma sekedar kuliah, nugas, ujian, pulang gitu. Kita nggak kayak gitu doang ya guys. Nah. Kita juga perlu ngelatih skill kita, baik itu di leadership ataupun kerjasama tim dan lain macam sebagainya. Nah, tapi di sini kita nggak sendirian dong Yes, pastinya. betul. Karena kita perlu orang yang lebih expert nih kelihatannya, yang lebih bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita seputar organisasi dan juga kepemimpinan kampus. Bener banget. Kita punya siapa di sini nih, Fahri? Di sini ada Kak Jafar. Yeay, Halo tepuk tangan Kak, semuanya. tepuk tangan buat Kak Jafar. Kak Jafar gimana Kak kabarnya? Baik Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sarapan apa Kak tadi pagi? Apa ya? Apa skip sarapan nih Kak? Sarapan dong. Kan harus sarapan biar ada tenaganya. Yes, Iya, betul guys. banget. Menjalani hari harus perlu tenaga ya Kak? Betul sekali. Oke, dari Kak Jafar, mungkin akhiran ini kesibukannya tuh ngapain aja Kak? Akhir-akhir ini mungkin sekarang seminggu terakhir cuman sibuk kuliah aja sih. Sama ngurus proker dikit-dikit aja. Karena udah mulai banyak kelar kan, udah mulai ganti bulan. Oh iya. Proker udah kelar, hampir kelar semua, tinggal beberapa doang. Jadi sementara ini kesibukannya masih kuliah aja ya Kak kebetulan. Oke. Nah oke, sebelum kita mulai topik utamanya nih, kita akan kenalan dulu sama Kak Jafar. Mungkin dari Kak Jafar bisa langsung memperkenalkan diri aja. Berkenalan diri biar teman-teman kita juga pada tahu nih siapa sih gestar kita hari ini. Gestar. Halo semua, perkenalkan nama aku Jafar, aku dari manajemen angkatan 23. Di sini mungkin aku ikut organisasi BEM-FEB UPN Veteran dari Departemen Sosial dan Masyarakat. Oke, Kak Jafar dari Sosmas ya guys, dari Departemen Sosmas BEM FEB tahun ini, tahun Iya, periode tahun ini. Betul. Fahri punya pertanyaan gak nih sama Kak Jafar, kira-kira apa sih tentang organisasi gitu buat Kak Jafar yang perlu Oke. ditanyain? Langsung aja ya Kak, kita masuk ke pertanyaan pertama. Di sini kita mau tanya, ada apa aja sih organisasi yang ada di UPN Veteran Yogyakarta ini? Ya, kalau atau enggak lebih spesifiknya di manajemen deh Kak. Betul. Kan Kak Kak Jafar Jafar joinnya dan- di BEM FEB nih. Kira-kira ada nggak organisasi lain atau kegiatan lain yang bisa diikuti sama kita nih para mahasiswa-mahasiswa baru di lingkup manajemen? Mungkin untuk yang di lingkup manajemen yang jelas pertama ada himpunan ya. Kalian tahu himpunan yang ada di manajemen UPN itu ada HUMAN, Himpunan Nasional Manajemen UPN Veteran Yogyakarta. Nah, kalau kalian nih maba paling kalau mau mulai organisasi ya paling awal tuh ya mulai dari jurusan dulu yang ada di manajemen dulu. Yaitu dari himpunan. Selain himpunan ada kalau nggak salah ada KSM juga, KSM Corp. Itu kalian juga bisa join. Itu kalau manajemen itu aja sih yang ada di manajemen. Kan itu FEB itu kan ada himpunan jurusan lain juga punya kayak Hima Sepa itu punyanya EP, terus Himasi punyanya akuntansi, terus kalian juga ada DPM juga tuh yang saya kiranya sebelah paling pojok itu ada DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Ya, Dewan Perwakilan Mahasiswa tuh mereka job desk-nya tuh kayak nilai lah program kerja yang ada di FEB, dari BEM, dari himpunan, dari yang lain-lain. Terus ada KSPM juga. KSPM kalau kalian tertarik nih di masalah kayak pasar modal atau di masalah saham, pengen masuk ke situ, kalian bisa join di KSPM. Nah, ada juga BEM-FEB yang udah aku bilang. Nah, BEM-FEB itu lingkupnya satu fakultas lingkupnya ada bisa anak akuntansi bisa join, EP bisa join, manajemen juga bisa join. Terus ada juga Himatana itu mungkin yang muslim gitu. Mungkin itu aja setahu. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Oke, itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ada yang tertarik nih buat ikut organisasi, tadi jenis-jenisnya macam-macamnya udah disebutin sama Kak Jafar. Siapa tahu kalian nanti ada yang berminat bisa langsung dikepoin lebih lanjut. Nah, tadi kita udah tahu nih apa aja sih lingkup-lingkup organisasi di sekitar manajemen UPN Veteran Yogyakarta. Selanjutnya aku tuh mau nanya dulu nih ke Kak Jafar. Menurut Kak Jafar sendiri, arti organisasi itu apa sih Kak buat Kakak? Organisasi itu ya kayak sebuah perkumpulan orang yang memiliki intinya tujuannya yang sama. Kalau kita tuh
join organisasi ya pasti ingin menggapai sesuatu lah, ada lah tujuan organisasi pasti punya visi misi. Nah, tujuan ya organisasi itu buat itu menggapai tujuan utamanya itu yang ada di organisasi. Begitu ya Kak. Jadi orang-orang yang punya tujuan sama gitu yang kayak kerjasama lah untuk menggapai visi tersebut gitu ya Kak. Kalau misalnya menurut Kak Jafar sendiri juga nih, kira-kira dinamika kerja organisasi itu kayak apa yang paling berpengaruh dalam dinamika kerja organisasi? Apakah kayak cara komunikasinya lah, kedekatan antara anggotanya atau gimana Kak? Kalau dinamika itu semua berpengaruh ya. Kalau di BEM sendiri itu ada namanya 4R. Nah, 4R yang pertama itu ada respect to time. Nah, kita tuh sebagai orang tuh harus respect sama waktu. Kita nggak boleh lah benar telat-telat gitu, nggak boleh. Kalau misalnya jamnya segini ya kita harus tepat waktu segitu. Terus sekarang kita juga ada deadline kan. Kalau misal proker itu misal proposal itu tanggal segini atau ini misal open recognition segini, kita tuh harus ngikutin deadline yang ada. Kita harus respect sama waktu yang kita punya karena waktu itu nggak bisa diulang. Jadi kita harus manfaatin waktu yang kita punya. Terus yang kedua itu ada respect to people. Nah, kita tuh harus respect ke orang-orang dulu, ke orang-orang. Kita tahu lah cara menghormati orang tuh gimana, yang lebih tua gimana, yang lebih pakatnya lebih tinggi sama kita tuh gimana. Bercanda boleh tapi tahu batasannya, mungkin itu. Yang selanjutnya ada respect to organization. Nah, organisasi pasti punya rules kan. Nah, di sana kita harus ngikutin rules yang ada. Kalau kita mau jalan dapat manfaat, maksudnya dapat insight dari organisasi itu, ya udah kita ikutin rule yang ada di organisasi tersebut biar kita jalaninnya juga enak. Terus yang terakhir ada respect to yourself. Karena ini paling penting dari yang semua. Sebelum kita respect ke yang lain tuh ya jelas kita harus respect ke diri kita sendiri dulu. Kita harus tahu nih batasan kita tuh gimana, itu kayak kemampuan kita tuh gimana. Mungkin itu aja sih. Sangat menarik Iya, ya. keren banget. Aku baru tahu kalau misalnya di BEM tuh ada 4R kayak gitu. Aku baru Bener. tahu. Fadi juga baru tahu nggak sih? Iya baru tahu, Iya karena kan? sebelum ini kan kita juga nggak tahu kan, cuma Yes. organisasi aja. Betul, Nah, ternyata di dalam itu tuh banyak yang bisa kita ambil. Yes, betul Dari banget. contohnya 4R itu tadi. Betul. Selanjutnya apa nih Ri? Mau nanya apa Nah, lagi kakaknya? oke, selanjutnya. Nah, di sini kan kakak juga pernah join organisasi di BEM ya? BEM, betul. Nah, BEM. betul. Nah, mungkin bisa sharing Kak pengalaman dari Oke, lanjut ya Kak. Jadi kan di Kak Jafar ini kan pernah ikut masih dalam organisasi nih. Nah, mungkin bisa sharing mungkin pengalaman di organisasi sesuai experience-nya Kak Jafar sendiri. Mungkin kalau kalian join organisasi itu ya serunya ada, sedihnya ada, capeknya ada, pasti campur aduk lah, mix feeling rasanya kalau join organisasi itu. Terus dinamika mungkin di awal masih kayak biasa aja, mungkin 3 bulan pertama tuh masih yang santai-santai karena proker dari departemenku sendiri khususnya tuh masih di akhir-akhir, mungkin September baru mulai banyak proker yang mulai jalan. Jadi tuh di awal masih santai, masih have fun, masih hahi sama teman-teman, masih belum ada beban lah, kelihatan dari muka-mukanya tuh masih yang muka-mukanya masih seneng, rasanya kalau kumpul tuh masih yang main, gak ada masalah satu sama lain, masih yang oke banget tuh hubungannya. Mungkin makin berjalannya waktu, mungkin proker mulai jalan, mungkin kelihatan kan masih kekurangannya satu orang tuh apa, busuknya ini orang tuh apa, pasti kelihatan. Jadi mungkin ya kelihatan muka-muka capek di akhir-akhir ini mulai kelihatan lah kalau orang-orang tuh pada capek dan pada mulai demotivasi. Nah, itu mungkin susahnya di sana sih. Kalau ada proker di akhir periode itu, orang-orang yang udah demotivasi, udah benar-benar capek sama proker sebelumnya, gimana caranya biar si orang-orang yang demotivasi itu biar termotivasi ulang, kayak semangatnya tuh biar sama itu kayak pas masih awal periode. Nah, itu susahnya itu di sana. Mungkin kalau lika-likunya sebenarnya di sana sih, lebih ke motivasi, naikin motivasi orang biar kayak masih pas awal itu loh. Ini di sana. Kalau dari Kak Jafar sendiri kira-kira pas ada orang nih kelihatan kayaknya dia udah mulai turun nih motivasinya gitu. Kalau dari Sosmas sendiri kira-kira gimana nih Kak biar ngebangkitin semangat dari orang ini lagi yang sekiranya kayak butuh motivasi lagi? Nah, mungkin kalau mau naikin motivasi seorang ya yang jelas kita bisa ajak dia main ya. Kita nggak harus kok kumpul terus ngobrol proker segala macam terus. Mungkin kita bisa ya bonding, kayak ajak main kemana, kayak nongkrong kemana, curhat segala macam. Mungkin bisa apa ya, bisa naikin motivasi biar kalau ketemu satu departemen nih, satu sosmas, aku misalnya temanku yang demotivasi. Nah, biar kalau kumpul lo biar gak bosen gitu loh lihat orang-orang sosmas, biar naik terus motivasinya. Mungkin itu bisa salah satunya caranya sih. Gak bisa main-main segala macam. Jadi tetap ada kayak have fun-nya juga ya Kak, Ya, nggak cuma proker-proker doang gitu. Nah, tadi kan selain
di awal-awal nih ngerasa nyaman, ngerasa seneng kan Kak. Terus akhirnya karena proker itu baru diakhirkan ada rasa beratnya, baru ngerasain capeknya. Nah, pernah nggak sih Kak ngerasain kayak jenuh gitu di dalam organisasi? Terus mungkin dari cara mengatasinya gimana Kak? Kalau jenuh sendiri aku sekarang pernah, nggak mungkin nggak, jujur kemarin Oktober itu prokerku bener banyak banget tuh karena ada UTS juga kan kita. Terus proker tuh kena proker tuh ada 3 atau 4 proker dan itu bisa per weekend tuh aku bener nggak ada libur tuh sama Oktober, jadi full proker. Dan itu rasanya di akhir bener kayak burnout parah. Aku cara ngatasinnya gimana ya, kita main sih, jujur kalau aku main sih sama, Main buat refreshing ya ya Kak? betul, sama seseorang yang mungkin kita tepat nih, sama orang yang tepat. Yang bisa naikin mood gitu Ya ya. betul, kan pasti capeknya ras jadi hilang, kita bisa cerita-cerita di sana, mungkin salah satunya itu. Sama juga nggak sih kita kayak kalau misalnya lagi kayak capek nugas gitu, kayaknya kita juga larinya ke main Iya, sama main, teman-teman gitu. nongkrong, Ya biar kan? have fun Nongkrong. aja, Iya, kita betul. ngelupain masalah-masalahnya. Butuh orang gitu buat kayak ngeluapin gitu, kayak aduh capek banget nih gini gitu, nyambat gitu ya teman-teman. Kayak teman-teman semua juga harusnya kayak gitu sih, Iya, sama Gen Z sih ya kayaknya. gimana Iya, ya. semua kan makhluk sosial ya. Yes, betul. Nah, aku juga mau nanya nih Kak, tadi kan Kakak udah ngasih tahu nih kira-kira lika-liku di BEM, specifically di Sosmas kayak gimana. Nah, kalau misalnya menurut Kak Jafar sendiri itu kira-kira hal apa yang paling berharga yang bisa didapatkan dari organisasi, tapi apa juga yang kayak mungkin dikorbankan oleh orang tersebut? Eh, yang didapatkan kayak apa yang bisa kita dapatkan dari organisasi, yang jelas pertama tuh relasi itu jelas banget. Misal aku nih join BEM tuh pasti, misal aku join BEM kan relasiku awalnya cuma anak manajemen semua kan. Kalau cuma akuntansi atau EP cuma 1-2. Nah, pas aku join BEM ini aku bisa kenal anak EP lebih banyak, anak akuntansi lebih banyak. Mungkin anak manajemen juga kan. Anak manajemen kan ya yang mana kita aku kan orangnya baik banget. Nah, kita kan tentu nggak, walaupun aku yang udah 2 tahun atau sekarang ini aku belum kenal semua anak manajemen kan. Nah, pas aku mau join BEM, aku jadi kenal anak manajemen yang lain sama anak PP yang lain. Mungkin itu yang dua. Mungkin kita bakal dapetin pengalaman yang gak bakal didapat di kelas. Kayak misal nih kita di kelas kan kita sering kayak dapat soal misal ujian. Nah, ujian kan kita dapat soal suatu permasalahan dan kita cuma bisa ngawang-ngawang doang kan cara ngelesain masalahnya. Nah, kalau kita join organisasi itu kita langsung bisa ngelesain masalah itu secara real gitu loh. Kita langsung dihadapin masalah yang real. Jadi kita harus nyelesain itu juga. Terus kita ya itu tadi, ini kan podcastnya tentang kepemimpinan kan. Nah, organisasi itu jelas kalau kita join organisasi kita juga dapat itu namanya kepemimpinan. Gimana kita ngelit orang nih, kita nggak cuma ngelit 1-2 orang tapi lebih banyak orang kayak gitu. Mungkin selanjutnya ini tuh aja sih untuk yang dikorbanin. Mungkin dikorbanin jelas kalau sesuatu kita mau dapetin sesuatu kita pasti ngorbanin sesuatu. Nah, yang jelas tuh yang pertama waktu. Kan kalau join organisasi tuh kemungkinan weekend tuh nggak padat sih, pasti ada, nggak mas ya mas ya masih ada kegiatan, mungkin sebulan sekali atau sebulan 2 kali pasti ada kegiatan kayak rapat lah atau stuban atau segala macam atau proker gitu. Terus ya selain waktu ya just tenaga tuh pasti capek. Kalau rapat si malam kan Pak, kalau siang sampai sore kan masih ada kuliah, kalau rapat pada malam. Terus materi juga sih juga ada dikit. Ya udah ini ya waktu sih paling sering dikorbanin sama tenaga. Oke. Kalau dari Kak Jafar sendiri selama ngejabat nih di BEM FEB, itu kira-kira ada pernah ngalamin kesulitan gitu nggak buat bagi waktu antara ngerjain tugas-tugas kuliah sama proker-proker di BEM? Kalau kesulitan waktu sih alhamdulillah nggak ada ya, karena kayak aku tahu lah kayak tugas-tugasku tuh apa aja besok minggu depan. Misal minggu depan bisa dicicil dari sekarang, misal dari minggu sekarang nih aku cicil, nggak yang aku ngerjain itu nggak yang H-1 itu baru ngerjain. Aku bisa nyicil dari 2 hari atau 3 hari sebelumnya udah aku cicil dikit-dikit. Yang BEM pun sama, kayak misalnya ada proker tuh ya udah aku yang bisa aku kerjain sekarang tuh apa, ya udah aku kerjain dulu. Misal kayak bikin rundown atau bikin apa buklet segala macam, nah itu aku cicil dulu dari sekarang, dari jauh-jauh hari, karena biar kalau mepet-mepet tuh ujung-ujungnya kita sendiri yang keteteran, kita sendiri repot. Itu ya capek lah kita kalau keteteran kayak gitu. Jadi mending kalau ada apa-apa tuh ya udah kerjain dari jauh-jauh hari, enaknya kayak gitu.
Jadi kuncinya emang jangan langsung dikerjain pas mepet deadline Iya, gitu ya betul. Kak. Jadi semua tentang time management guys. Nah, ini gitu. berarti Kak Jafar ini time management udah Yes, bagus. benar banget. Bagus nih. Biasanya kan kalau misalnya kita organisasi kadang tuh suka kelabakan nih kayak Iya. aduh tugas ini belum, tapi proker ini juga kayaknya belum selesai gitu ya. Bener. Jadi semua itu sebenarnya bisa diatasi asalkan kalian sendiri tuh punya time management yang bagus, bisa ngatur waktu, mana prioritas segala macam Betul. gitu nggak sih, Ri? Jadi sebenarnya tuh sibuk itu nggak ada. Ya. Tapi tergantung gimana cara kita mengatur. Ya, semua Antara tergantung prioritas mindset, kita. teman-teman. Bener, Semua itu tergantung tergantung mindset. mindset. Nah, tapi aku juga penasaran deh Kak, menurut kan sebenarnya banyak nih kayak mahasiswa-mahasiswa yang kayak diajakin masuk organisasi tuh kayak aduh nggak mau Nggak dulu mau deh, ah. skip dulu deh gitu. Entah apa alasannya gitu, mungkin karena takut kecapean lah atau Ribet takut lah. iya ribet lah, sibuk Takut gitu. gak bisa bagi waktu atau gimana. Kalau menurut Kak Jafar sendiri kira-kira apa alasan terbesar orang-orang tuh kayak nggak mau masuk organisasi dan tanggapannya menurut Kak Jafar kayak gimana Kak? Mungkin orang nggak mau masuk organisasi mungkin karena malas ya, karena yang tadi udah kalian sebutin juga karena malas segala macem. Jujur karena dulu aku juga pernah ngerasain di fase itu di tahun lalu pas aku semester 2 juga ngerasain itu apa sih organisasi kayak nggak penting nggak segala macem. Terus akhirnya pas udah ngeliat nih teman-temanku pada join organisasi kayak seru Pak. Kok ada ya kegiatan terus aku ngerasa gabut gitu baru aku join organisasi di tahun selanjutnya. Oke, tanggapanku karena orang yang malas itu mungkin mereka belum dapat itu, mereka mungkin masih terlalu nyaman sama zona nyaman mereka sih. Mereka kayak nggak mau keluar sama zona nyaman yang mereka punya. Menurutku ya mereka harus sekali-sekali cobalah. Kalau nggak misal join organisasi ya join kepanitiaan kan. Kalau misal join kepanitiaan, contoh Rido kan dia nggak join organisasi tapi dia join kepanitiaan kan beberapa panitiaan. Ya itu bisa juga. Misal kalian mau join organisasi terus kalian nggak terima itu ya nggak apa-apa. Kalian kan masih bisa join kepanitiaan yang lain. Biar kayaknya apa ya, biar kayak ya yang dibilang pas awal tadi sih, biar kalau kuliah tuh nggak yang kuliah ujian pulang udah monoton gitu ya lah. yang nggak Seru monoton gitu ya, kayak Kak? nggak seru banget gitu loh. Jujur di manajemen kalau kalian cuman kayak gitu tuh kan boring banget parah kalau nggak ada kayak nggak ngapa-ngapain. Jadi mending ya kalian itu join organisasi kepanitiaan atau enggak ikut lomba-lomba kayak atau apa, cari kesibukan yang lain lah selain kuliah itu tadi. Jadi biar ada kegiatan lain gitu lah ya Kak. Benar. Nah, tapi kan banyak juga nih Kak, kayaknya orang-orang yang kayak nggak ikut organisasi itu bukan karena malas, bukan karena nggak mau, tapi lebih ke kayak malu gitu, minder, kayak Ya. aduh bisa nggak ya. Sulit untuk bersosialisasi. Betul. Kalau dari Kak Jafar ada nggak sih saran biar kayak orang-orang tuh kayak berani keluar dari zona nyaman gitu loh Kak, buat kayak nyoba hal-hal baru walaupun mereka sebelumnya tuh belum pernah gitu loh Kak. Biar kayak ngeberaniin diri itu gimana sih Kak caranya? Yang kalau mau ngeberaniin diri yang jelas kan misal di Human atau di BEM nih kan ada departemen atau divisinya masing-masing kan. Nah kalian pilih itu departemen atau divisi yang menurut kalian ini banget. Nah misal kalian sekolah olahraga nih, kalau di Human ada namanya V-Fashion, itu kan namanya yang dia kok V-Fashion Ventif. Nah Ventif kan itu yang lenggarain kayak kompetisi olahraga gitu-gitu. Nah kalian bisa join itu. Misal kalian suka yang kayak kemasyarakatan, berbagi atau segala macam, kalian bisa masuk Pengmas atau Sosmas yang kayak aku tadi ini. Yang pertama jelas kalian masuk ke passion kalian. Kalian tuh pengennya gimana sih kalau join organisasi yang di sini tuh kalian banget gitu. Mungkin pertama itu sih. Nanti kalian bakal bisa nyesuaiin lah pertama sama teman divisinya dulu. Pasti kan bonding sama teman divisi kan cuma beberapa orang kan. Paling 7-8 orang itu pasti lebih mudah daripada yang lain. Terus habis itu udah sama teman divisi terus lanjut lagi ke teman yang lain, ntar lama-lama banyak kok. Intinya pelan-pelan aja, nggak harus semua langsung satu organisasi langsung kalian bonding tuh susah. Jadi kalian pelan-pelan dulu dari divisinya dulu baru ke yang lain. Ya, pelan-pelan Oke, dulu gitu ya pelan-pelan. Kak. Sesuai Jadi passion ya tadi. terus juga berarti kalau misalnya kalian ngerasa mau ikut organisasi tapi takut-takut bisa tadi ikutin sarannya Kak Jafar, cari departemen yang sekiranya kalian tuh passionate di situ, yang kayak kalian tuh benar-benar kayak minat di situ, ngerasa kalian punya bakat di situ. Jadi kalian tuh di sana lebih ngerasa enjoy karena sesuai nih sama bakat yang kalian punya. Gitu Mas Iri? Iya bener. Nah oke Kak, ini aku mau kembali ke topik yang sebelumnya nih kan, selain karena takut, tadi kan juga ada rasa males kan Kak. Nah gimana sih numbuhin motivasi ke orang-orang yang males itu, biar mereka tuh kayak terbuka gitu pandangannya, biar gak males dan mau join ke organisasi. Biar nggak males, ya jelas motivasi yang harus ditanamin itu buat pengalaman sih. Oke. Kalian kalau nggak, karena kuliah tuh cuma sekali. Dan betul. kalian pun biasanya cuma join organisasi itu paling cuma bisa ya cuman aktifnya 3 tahun lah. Kalian bisa organisasi, kayak jangan pernah menyesal di akhir. Kayak kan join organisasi itu bisa nambah CV juga kan. Itu kayak berharga juga buat
isi CV, masa kalian selama kuliah 3,5 tahun sampai 4 tahun CV kalian kosong, kan itu sayang banget. Makanya itu manfaat waktu yang ada buat isi CV kalian, buat isi pengalaman kalian, kesibukan kalian, biar ada kesibukan. Apalagi anak kos misal nih, anak kos kan pasti kayak kalau nggak ada kegiatan cuman kuliah doang, boring banget, terus kayak nggak ngapa-ngapain. Jadi mending join organisasi itu tadi buat nambah kesibukan juga. Jadi cari sebanyak-banyaknya pengalaman gitu ya Kak, selama masih bisa diikutin, kita ikutin aja gitu teman-teman. Nah, kalau Kak Jafar sendiri kan Kakak juga di BEM FEB kan Kak? Nah, itu tuh selain itu kira-kira ada lagi nggak sih kepanitiaan yang sekiranya Kak Jafar pernah ikutin? Iya. Kepanitiaan yang pernah aku ikutin, yang pertama tahun lalu mungkin aku pernah jadi kambing juga di tahun lalu, dari PKK sampai kader, sampai inau. Ya itu tahun kemarin cuman itu doang sih kambing. Terus tahun ini baru join ke BEM. Nah tahun ini baru ikutin banyak kepanitiaan. Tadi kemarin juga aku Agustus tuh jadi kakak asuh di Univ, PKK PWN Univ. Aku juga di kakak asuh. Terus kemarin aku jadi kornya Rido juga di Penopang, di Kor Perkap. Terus selanjutnya aku juga ikut proker juga yang sama kayak Rido, yaitu EcoCare yang sama menemukan kita, yang kalian bilang tadi lama Ini banget. ketawa-ketawa guys, orangnya di belakang kamera nih. Itu tadi kita juga ikut tuh 7 minggu tuh kita ketemu terus, lama itu capek. Terus kemarin juga ikut ada donor darah, itu juga aku juga sebagai penanggung jawab itu. Terus ada Dekan Cup, kalau kalian tahu aku juga ikut itu juga. Terus yang terakhir mungkin besok ini ada bakti sosial dari BM, itu proker terakhir dari sosmed selama masih minggu depan. Mungkin itu aja sih untuk saat ini. Banyak ya Ri. Banyak, ternyata Jadi, banyak banget ya. Jadi pengen deh, jadi FOMO aku juga pengen sebanyak itu, kayaknya experience-nya. Kayak pengen ngerasain serunya itu loh gimana. Yes, benar banget. Apalagi Ri yang mau ditanyain kakaknya? Oke, jadi selanjutnya nih Kak. Kakak kan di sini banyak banget nih ikut kepanitiaan, kegiatan dan juga organisasi. Jadi sebenarnya manfaat yang utama banget nih untuk ikut organisasi itu apa sih Kak? Manfaat yang utama jelas yang tadi gue bilang pertama tuh, jelas relasi itu paling jelas. Itu kan kalau aku pernah nonton podcastnya Dokter Tita, kalau kita tuh bisa punya pengalaman, kita bisa punya ilmu atau segala macam, tapi kita percuma kalau kita tuh nggak punya relasi. Jadi yang paling penting itu relasi. Misal kita kerjanya bagus nih di organisasi atau segala macam, nah misal kedepannya kita kenal seseorang, nah orang ini ada kerjaan, itu bisa nawarin ke kita. Jadi pertama tuh relasi berpenting banget daripada yang lain. Ya mungkin yang lain juga penting, maksudnya yang paling penting relasi. Yang tadi aku bilang, buat apa kalau kita buat punya banyak ilmu atau segala macam, kalau relasinya kurang tuh ya kita mungkin bakal dapat posisi yang mungkin yang kurang strategis atau segala macam, cuma dari karyawan biasa mungkin gitu. Jadi yang paling penting relasi sih. Tapi kalau aku boleh tahu, Kak Jafar tuh kira-kira tipenya yang kayak introvert gitu, apa emang ekstrovert yang suka kenalan-kenalan sama orang-orang banyak gitu Kak? Kalau aku sendiri mungkin orangnya introvert jujur, karena susah bergaul sama orang. Nggak bergaul sih, tergantung orangnya sih. Kalau orangnya asik mungkin aku juga bisa bela-belaan Ngimbangin juga, gitu ya, yang Kak? ngimbangin. Nggak yang sependiam itu juga. Nggak se-ekstrovert yang ada orang di BEM misal ngegabut, terus orang sapa-sapa, itu aku nggak bisa. Jadi harus dia dulu ya Pak, aku baru bisa so asik sama dia. Mungkin itu sih. Kalau Kak Jafar sendiri berarti kayak misalnya nih ketemu dari BEM lain pas lagi studi banding kayak gitu, Kak Jafar bakalan reach out mereka duluan buat ngajakin kenalan, atau kayak agak malu-malu gitu dulu, ngumpulin nyali dulu baru kenalan gitu Kak? Ya pasti agak malu-malu nggak sih? Agak malu karena itu tadi, karena aku orang introvert. Tapi karena tuntutan kan itu, kalau misalnya kita nggak enak nih, misal sudah studi banding sama univ lain sama BEM lain, kalau kita cuman diem aja kan kayak nggak enak sama mereka. Makanya kita harus nge-reach out mereka juga kalau misalnya mereka nggak reach out kita. Sama ini Kak, aku juga penasaran, misalnya kan kayak kita udah kenalan nih sama orang, udah dapat relasi, kan kita perlu maintain relasi tersebut gitu dong Kak, kayak jangan sampai kayak cuma kenalan pas saat itu doang, tapi abis itu asing nih. Iya. Kalau dari Kak Jafar sendiri kira-kira ada tips nggak Kak, biar kayak tetap terjalin komunikasi gitu walaupun udah nggak pernah ketemu lagi atau kayak ketemunya jarang-jarang gitu Kak? Ya kalau mau maintain ya jelas paling gampang kan kita punya sosmed kan. Ya udah, kita kalau misal kayak Stuban deh contohnya, kan kita biasa tuker IG itu. Ya udah kita tetap bisa maintain di sana. Misal dia saling apa ya, kayak balas story, Kayak reply story gitu aja ya Kak? bisa terjaga terus kan kayak relasi yang ada, kayak gitu. Oh, terus ini Kak, di dalam organisasi kan pasti ada perselisihan ya
antar manusia yang di dalam organisasi tersebut. Mungkin dari beda pendapat atau beda pemikiran. Nah, gimana tuh Kak cara mengatasi hal tersebut agar tetap harmonis hubungannya satu sama lain? Karena kan nggak mungkin kayak semua orang punya pandangan yang sama gitu Kak. Mungkin kadang ada juga kayak bentrokan kayak Iya. si A mikirnya plan yang lain, yang ini juga yang lain gitu. Itu dari Sosma sendiri atau dari BEM FEB sendiri kira-kira gimana caranya buat nyatuin pendapat tersebut jadi nggak ada konflik gitu Kak antar orang tersebut. Ini kalau dari aku kalau misalnya ada konflik itu mending diobrolin berdua atau berdua, ntar ada penengahnya itu sih. Kalau misal rame-rame tuh nggak enak. Kalau misal ada dua orang yang beda pendapat nih, misal ada rame-rame kayak gini, terus ngomong di depan publik itu kan kayak nggak enak gitu kan. Kayak misal pasti nggak mau ngalah salah satunya karena malah malu kan kalau dia ngalah. Jadi dia tetap teguh sama pendiriannya. Mending diomongin secara deep talk aja lah, bahasanya deep talk lah gitu. Mungkin 2 orang, 3 orang udah diobrolin, cari titik tengahnya gimana. Ntar kalau susah pasti salah satu pasti bakal ada yang ngalah. Jadi kayak ngobrol dari hati ke hati. Ya hati-hati, paling enak tuh kayak gitu. Talk biar Iya. kayak ngasih tahu kayak aduh salahnya tuh kamu tuh kenapa sih, aku tuh Bener. kenapa sih gitu loh. Jadi kayak lebih terbuka aja, lebih enak gitu ngobrolnya kalau misalnya lingkupnya lebih private, lebih kecil gitu loh. Ya. Gitu nggak. Nah, terus aku juga mau nanya nih Kak, kan tadi udah banyak banget nih manfaat-manfaat yang bisa didapat dari organisasi. Nah, kalau korelasi antara organisasi itu sendiri dengan kehidupan sehari-hari itu menurut Kakak gimana? Maksudnya kayak apakah ada nilai yang didapat dari ikut organisasi kampus yang kayak ngebantu kehidupan sehari-hari yang kayak bikin Kak Jafar kayak aku jadi kayak gini semenjak ikut organisasi nih. Ada nggak Kak momen-momen kayak gitu? Yang pertama ini problem solving sih. Itu jelas banget kan kita di organisasi itu yang tadi barusan dibilang kayak banyak masalah, banyak ini, entah masalah itu antara orang yang ada di dekat kita atau masalah dari yang lain, itu pasti gimana caranya biar kita tuh bisa nyelesain masalah itu secara benar, secara kayak dengan otak dingin lah, gimana cara masalah tuh biar cepat kelar dengan sesuai. Terus yang kedua mungkin tadi aku mau bilang apa ya? Time managementnya. Ya time management juga bisa, karena kita bisa ngatur waktu kan organisasi yang gue bilang tadi, banyak rapat, banyak kegiatan, banyak segala macam, gimana caranya kita ngatur waktu itu lagi. Yang dua mungkin public speaking, itu jelas karena public speaking kan kita pasti ngobrol tuh kalau rapat, misal kayak tadi kita ngobrol di banyak orang, di ratusan orang segala macam, kita memperkenalkan diri atau kita ngobrol di depan panitia yang lain, kita kan masih butuh mental. Kita nggak mungkin ngobrol di depan banyak orang kalau kita nggak punya public speaking yang bagus. Pelan-pelan pasti bisa kok. Mungkin awalnya kita masih awal-awal join organisasi kita masih kayak yang kayak deg-degan atau gimana itu kalau ngobrol di depan orang, tapi lama-lama sih bisa kalau dibiasain pasti bisa kalau ngobrol di depan orang, mungkin itu. Jadi semuanya bisa karena terbiasa gitu Ya, ya, karena betul. kayak emang harus gitu, jadi kayak lama-lama bisa gitu. Ada dari kebiasaan, awalnya mungkin terpaksa, mungkin akhirnya ada jadi kebiasaan. Tapi kalau dari Kak Jafar juga ada nggak sih Kak kira-kira kayak momen nih yang bikin Kak Jafar kayak ngerasa beruntung banget pernah ikut organisasi kayak kayak gitu Kak? Pernah nggak Kak kayak momen-momen yang bikin kayak tersadar kayak kalau misalnya tuh kayak Gimana tuh? penting banget nih Iya, kayak ikut penting banget. organisasi gitu Ternyata, ternyata, gitu. ternyata sepenting sepenting ini ini. gitu Kak. Ternyata manfaatnya tuh lebih besar daripada apa yang dibayangin di awal gitu Kak. Itu tadi sih mungkin pertama jelas yang aku rasa kayak selama aku organisasi sebelumnya sampai yang sekarang tuh jelas public speaking ku. Dulu mungkin aku kayak di depan kelas, mungkin ngobrol di depan orang banyak tuh masih yang kayak Malu-malu gitu kan? ya malu-malu, masih yang suka gemetar badannya tuh, jujur itu masih. Tapi semenjak join organisasi kan mentalku mulai mulai dinaik, mulai ketemu banyak orang, itu berpengaruh. Ketemu banyak orang, ngobrol di depan banyak orang itu karena naikin mentalku. Jadi public speakingku nggak seburuk awalnya, mungkin masih buruk tapi nggak yang seburuk itu. Mungkin pelan-pelan bisa diperbaiki di organisasi. Jadi lebih pede juga Ya, gitu ya lebih Kak? percaya dirinya diri. meningkat. Yes, benar banget. Oke Kak, mungkin selanjutnya ini sih dari terakhir aja kali ya ini ya. Ya, coba apa Ri? Mungkin Pertanyaannya apa nih? Kakak bisa ngasih kesan pesan, memberikan pesan buat teman-teman yang sekarang belum, Mahasiswa baru nih iya, yang kita, masih mau Kak. join organisasi Iya, tapi yang masih takut. masih bimbang-bimbang Iya, gitu masih Kak. bimbang-bimbang. Ada masukan nggak buat kita semua Benar. gitu Kak? Ya kalau masukan tadi yang udah aku bilang, jangan sia-siain masa kuliah kalian. Kayak sayang banget kalian kuliah 3,5 tahun, 4 tahun cuman buat itu tadi, cuman kuliah,
kuliah, ujian, udah pulang itu tuh boring banget. Makanya kalian join organisasi aja buat ngisi kesibukan, ngisi CV kalian juga. Kalau misal kalian join organisasi itu bisa dimulai dari himpunan atau kalian mau langsung join BEM tuh juga boleh. Misal kalian nggak keterima nih di BEM atau di himpunan, kalian join lah ke kepanitiaan yang ada. Karena kan banyak nih kepanitiaan dari himpunan juga, dari BEM juga ada kan kepanitiaan. Dan itu bisa ngisi kesibukan kalian. Karena dari kepanitiaan itu kalian bisa dapat insight yang banyak, bisa dapat manfaat yang banyak. Yang tadi gue bilang, yang manfaat-manfaat organisasi nih kalian juga bisa dapat di kepanitiaan juga, kayak relasi, kayak gimana cara kalian public speaking, gimana cara kalian time management. Kalian join kepanitiaan pun bisa dapat itu semua. Jadi jangan, kalau misal kalian mau join organisasi terus kalian nggak keterima, terus kalian udah males kayak gitu, jangan. Tapi ya udah, kalau misal nggak terima ya udah join kepanitiaan aja deh tahun ini segala macam, ngisi CV segala macam. Nah tahun depan baru coba lagi kayak gitu. Jangan takut buat nyoba sih, karena itu tadi, jangan takut buat nyoba, karena sebenarnya organisasi nggak semenyeramkan itu. Karena biasa aja kalau kalian rasanya enjoy dan kalian ngerjainnya itu tadi, dari ngerjain tugas, job test segala macam, jangan terlalu mepet, kalian bakal ngerasa have fun kok. Nggak yang seberat itu sebenarnya biasa aja. Sebenarnya kayak tugas kuliah sebenarnya biasa aja, kayak yang gimana banget. Nah jadi intinya jangan ragu nih buat yang mau coba bener organisasi. banget. Terus kalau misalkan nggak keterima pun jangan putus asa, Betul, harus coba karena lagi. banyak ya alternatif lain yang Iya. bisa dicoba gitu loh. Kayak nggak cuma organisasi, tapi kayak yang udah Kak Jafar sebutin tadi, banyak kepanitiaan yang sekiranya bisa nih kalian ikutin kalau misalnya memang nggak diterima di organisasi kampus gitu teman-teman. Banyak banget ya insight yang kita dapat hari ini, Banyak Ri. banget. Iya. Daging semua ini. Yes, benar, daging semua ini. Kelas Banget. Jadi makin ini nggak sih, Ri? Jadi makin pengen nggak iya, sih? jadi pengen. Yang Iya kan? awalnya aku dulu pribadi ya. Nih Kak, mungkin dulu tuh kayak nggak pengennya kuliah aja, nggak usah ngapain ikut kupu-kupu organisasi. gitu ya? Iya, capek ini itu. Setelah ngobrol barusan, wah ternyata Jadi kayaknya pengen tuh, gitu ya. aduh kok pengen banget ya ini ya. Kayak banyak ternyata insight dan manfaat yang bisa kita Betul, dapetin betul. dari organisasi tersebut. Kayak mungkin kalian selama ini cuma tahu kayak aduh capek-capeknya doang nih gimana, tapi kalian nggak mempertimbangkan juga kira-kira apa sih benefit yang bisa didapat dari ikut organisasi gitu teman-teman. Mungkin segitu aja kali ya obrolan kita hari ini. Cukup gak sih? Udah cukup banget gak sih? Nah, Udah banyak kan? Nah, aku harap teman-teman semua yang udah nonton podcast ini bisa lebih termotivasi untuk ikut organisasi atau kepanitiaan lagi untuk kedepannya. Dan juga terima kasih banyak untuk Ya, Kak terima kasih, Jafar. Kak Terima kasih banyak Kak sudah memberikan Sharing-sharingnya insight kepada hari kami hari ini. ini. Semoga teman-teman semua juga enjoy nonton podcast kami. Sebelum kita tutup, kita jargon dulu kali ya. Oke. Mungkin sekian dari kami. Aku Farah. Dan aku Fahri. Kami pamit undur diri. Ekus!